Assalamualaikum, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Wayakil, selamat berjumpa kembali bersama saya, Santri Jabrik Tepuku, biasa dengan acara Poksang alias Podcast Santri Ngalong. Di sini saya akan membawakan sebuah tema, ialah temanya itu adalah apa ya? Sesibuk apapun kita dengan profesi apapun pekerjaannya, mengaji tetap berjalan. Alhamdulillah kali ini saya didampingi oleh narasumber yang mungkin lain daripada biasanya. Tidak seperti biasa kalau yang kita interview kemarin itu kebanyakan dari para santri asli. Sekarang kita yang agak spektakuler karena sekarang kita kedatangan santri Ngalong plus berprofesi sebagai polisi, komandan. Kalau kita anak-anak santri bilangnya komandan, bilang. Oke Dan? Ya. Kita perkenalan dulu narasumber kita pada kali ini ialah Bang Andri. Silakan memperkenalkan sendiri aja lah. Jangan gitu atuh. Kenalkan sendiri aja lah. Kan tadi saya udah ngomong Andri, tapi kan pasti ada kepanjangannya. Mungkin beliau yang bisa menjelaskan namanya dan profesinya, takutnya saya mengada-ada. Silakan Bang. Siap. Ini dari JKT48 jauh-jauh datang ke PDG. Ya, perkenalkan, nama saya Andri Wibisono. Kebetulan berprofesi sebagai polisi. Ya, Pak Ustadz ya. Pangkatnya ya masih bribtu lah Pak Ustadz. Masih bribtu, tapi bagian admin ya? Ya gitulah. Nah, bribtu juga pangkatan. Kalau saya Jabrik, tidak ada pangkatnya. Kombes, Komandan Besek. Terutama yang di kamar itu adalah Kapolda, Komisi Popolah Dapur. Jadi saya Kapolda, saya Kombes. Berarti beliau masih di bawah saya pangkatnya. Jauh. Saya merasa heran, gitu. Saya takjub lah kepada beliau karena meskipun beliau itu ya namanya admin itu kan bermain dengan otak ya, namanya itu ngurusin administrasi yang begituan. Tapi beliau masih sempat seperti mingguan ngaji seminggu sekali ya rutin ada, yang sebulan sekalinya beliau ikut, dan juga sekarang mumpung lagi ada waktu luang, waktu libur, beliau sempat-sempatnya masih menyempatkan diri untuk bersilaturahmi ke Bandung langsung dari JKT48 gitu, dari JKT ke sini tadi pagi ya Bang, dari pagi sebelum sholat Jumat beliau langsung datang ke sini dengan tujuan silaturahmi plus kalau bahasa santri itu pengen sorogan. Apa tuh Pak Ustadz? Sorogan itu kalau bahasa santri mah pengen kita ini biar kalau ngaji, kalau pakai kitab itu harus ada sanad yang namanya santri. Biar ada sanadnya. Jadi kalau ada sanad itu ada yang pertanggung jawabannya. Kita ini ke siapa, ujung-ujungnya ya ke Rasul juga sumber ilmu ya. Nah, beliau ceritanya saya ceritakan sedikit. Beliau sengaja ke sini pengen beliau kebetulan baru punya anak satu ya, masih imut-imut kecil lah. Beliau jadi ingin menjadi sebagai orang tua yang bisa mempertanggungjawabkan kepada titipan yang dititipkan Allah kepada beliau, ya seperti ya anak kita ya, istilahnya anak-anaknya. Nah beliau ini pengen belajar masalah akhlak, tapi ya nggak muluk-muluk sih, beliau itu cuma pengen belajar mengenal akhlak untuk ketika ntar anak saya sudah bisa mencerna apa yang baik dan yang buruk, saya ingin katanya pengen memberikan pelajaran akhlak, karena saya seorang muslim berarti harus berakhlak seperti muslim, jadi mukmin sejati lah gitu istilahnya. Kebetulan dia beliau itu pengen belajar akhlak ya, kitabnya itu Akhlaqul Banin ya. Kalau berhubung di beliau itu anaknya perempuan, jadi Akhlaqul Banat.
Itulah singkat perkenalan beliau, kenapa beliau ada di sini. Kebetulan begitu sekalian saja kita podcast kan, mumpung beliau ke sini jarang-jarang gitu loh. Gratis ya Pak Ustadz ya? Gratis lagi. Biasanya kalau bintang tamu kan dipanggil tuh kayak podcastnya Deddy Kang Kobuzer. Deddy Kobuzer ya, yang lain-lain itu setiap mendatangkan bintang tamu pasti kan ada bayarannya. Kalau ini mah tanpa dibayar datang sendiri kan, gitu. Itu kayak gimana lah, paham kali siklus Jalangkung. Gak diundang datang pokoknya ya. Gak diundang datang, pulang tadi antar, datang tadi jemput, datang sendiri, pulang sendiri. Ya, beliau mempunyai sifat Jalangkung lah. Kebetulan beliau juga sangat tinggi. Kalau Jalangkung bahasa Sunda mah jangkung tinggi ya, tinggi jangkung. Nah, silakan Anda menjelaskan kepada kami bagaimana cara membagi waktu Anda yang sesibuk itu masih bisa menyempatkan agar orang-orang yang di luar sana, pemirsa di rumah dan di studio, beliau kan banyak orang ini ya, orang banyak yang beralasan inilah, kenapa enggak ngaji, inilah yang sehari-hari enggak ngaji, yang seminggu juga kadang-kadang ada juga alasan, yang sebulan sekali apalagi gitu. Kok komandan ini bisa hadir selalu di setiap ada pengajian, enggak di sini juga ya, di Jakarta pun beliau aktif, malah beliau aktif di pergerakan di remaja masjid namanya Prismana. Prismana apa? Pemuda Masjid Nurul Abyad. Pemuda. Emang Prismana artinya pemuda itu dah? Pemuda Remaja Masjid Islam Jami Nurul Abyad. Beda dikit Pak Ustadz. Beda salah, ada mah. Beda dikit. Pemuda ya remaja. Prismana mah perkumpulan remaja Masjid Nurul Abyad, gitulah. Nah, beliau ikut berkecimpung dalam mengelola seperti anak-anak muda ya di sana itu dari dulu yang saya tahu. Beliau aktif, sangat aktif lah di kemasjidan, terutama di keremajaan masjid gitu. Silakan bagaimana cara membagi waktunya gitu. Ya, kalau saya sih Pak Ustadz nih ya, Ya. kalau membagi waktu nih, maksudnya kan polisi kan sibuk kan Pak Ustadz nih. Sibuk banget lah, aneh paham. Berangkat pagi kita nih, udah apel ya kan. Nah, habis apel kita langsung kerja. Nah, kadang-kadang lupa makan, kadang-kadang asik ya tuh kerja. Itu Pak Ustadz. Nah, sorenya tuh kita baru bisa pulang. Nah, belum di jalan ketemu macet lagi kan. Curhat. Iya, saya curhat. Curhat pertama. Mumpung Membagi waktu. Gimana membagi waktu antara waktu kerja dan waktu ngaji? Cuma curhat dari mulai berangkat, kejebak macet oke dibijakeun. Kejebak macet. Kayaknya mah gara-gara kemarin salah keluar, beliau biasanya keluar dari Padalarang, cobain jalan Baros, taunya Baros lebih macet. Orang lagi ada pembangunan itu, flyover. Sampai ngetem biasanya Bandung 2,5 jam, kemarin 4 jam baru nyampe. So, yang mana ini tuh? Bagaimana cara membagi waktu Anda? Sibuk Anda, sibuk saya tahu, Anda sibuk. Aduh, mau marah sedidor, polisi, bahaya. ya kan misalnya seminggu Pak Ustadz nih, kadang saya menyempatkan diri ya kalau malam Selasa atau malam Sabtu. Oh iya, Anda punya jadwal pengajian rutinan ya? Iya, ada rutinan setiap minggu tuh 2 kali Pak Ustadz. 2 kali, malam apa aja tuh? Malam Selasa. Malam Selasa sama? Malam Selasa dengan malam Sabtu. Malam Sabtu. Oh, tuh seminggu 2 kali, bukan seminggu sekali ini. Tambahlah 1 lah. Sama 1, jadi seminggu 3 kali. Yasinan. Oh iya benar, yasinan rutinan malam Jumat. Aduh, suka lupa. Kalian suka lupa hadir maksudnya. Tapi pengen dihitung tetap aja lah. Tapi kebanyakan hadirnya daripada lupanya. Saya mah husnudon lah gitu. Di depan pun. Terus? Ya kadang-kadang saya mau silaturahmi ke Bandung, kadang-kadang sekedar silaturahmi, kadang juga saya minta, mumpung ada Pak Ustadz nih di sini nih, nah, kita bisa ngaji, apa yang bisa kita kaji, kita kaji. Iya. Walaupun sedikit todong lah istilahnya. Nah itulah,
minta satu kitab hatam, padahal mah baru sebentar, aduh Udah capek, pusing. Gitu. Biasa ingin hati memeluk gunung apa daya tangan raroesan itu aja, saudara. Jadi pengennya mau gede, cuman ketika itu udah pusing mentok di kepala, udah berhenti dulu, istirahat dulu. Tapi beliau ini jangan salah, setiap main ke Bandung pasti ada ngajinya gitu itu loh. Padahal ke Bandung niatnya dari sana itu pengen jalan-jalan, pengen tahu misalkan Cikole di mana, pengen tahu rusun bambu di mana, pengen tahu tempat ini. Tapi sebelum berangkatnya kan ada waktu jeda tuh istirahat dari itu pasti we kudu ngaji beliau. Itu mantap gitu loh. Contoh dah, yaitu nah harusnya mah ini yang jadi guru teh, digugu dan ditiru. Jadi kita itu harus mencontoh apalagi kepada anak-anak muda yang ada di Ciketi gitu ya. Mudah-mudahan tidak dari mulai sekarang tidak ada alasan lah untuk wah saya mah inilah itulah gitu ya. Sekarang, kalau orang Sunda itu mah dibilang teh Allahumma inni a'udzubika min atuda gitu. Sebenarnya sih waktu banyak Pak Ustadz. Cuman orangnya itu yang nggak bisa menyempatkan. Iya itu makanya sering-sering berdoa kalau orang Sunda bilang itu Allahumma inni a'udzubika min atuda. Ya Allah jauhkan kami, lindungi kami dari perbuatan min atuda. Ya Allah jauhkan kami, lindungi kami dari perbuatan min atuda. Min atuda dari atuda. Ya kalau ayo ngaji sekarang atuda sibuk kami mah. Ayo orang ngaji sekarang atuda hujan banyak atudanya gitu. Jadi mudah-mudahan Allah menjauhkan dari sifat min atuda itu tuh kata-kata. Sama satu lagi Pak Ustadz. Apa? Malu. Oh benar eta benar. Kebanyakan waktu dulu saya sempat di Jakarta itu banyak orang yang aslinya kepengen gitu loh belajar untuk mengaji itu. Cuman ketika diajak ngobrol sering-sering kebanyakan gede malunya gitu. Besar kemaluannya gitu loh. Oh, itu. Itu kan? Malu dalam hati maksudnya. Oh malu dalam hati kirain. Soalnya gara-gara ditanya gini, aduh malu saya mah mau ngaji di masjid malu ini orang-orang udah pada bisa. Padahal mah yang di masjid itu makanya pergi belajar ke masjid itu karena mereka merasa belum bisa. Gitu. Malu-malu sampai tua Pak Ustadz, kebablasan. Malu-malu sampai tua kebebasan. Ya itu, jadi besar kemaluan sampai tua itu. Itu lagi, aduh. Itu dideketin kan, suaranya kurang ini. Nah itu yang pertanyaan pertama ya, itu itulah tipsnya. Sesibuk apapun kita tetap harus menyempatkan diri. Jangan banyak alasan karena ketika kita menjemput kematian tidak ada alasan. Betul. Ketika datang kematian, entar dulu malaikat atuda aku lagi ngurusin proyek, atuda aku tuh belum selesai kerjaan. Enggak malaikat mau datang mah, atuda enggak mikirin alasan-alasan cabut ya cabut. Enggak bisa nego Pak Ustadz ya? Enggak bisa nego. Kalau kita makan bisa negonya, enggak bayar. Biar sekian, nego lah sekian bisa. Manusia mah bisa ditawar, tapi kalau urusannya dengan malaikat Allah mah susah, udah nggak bisa apa-apa. Udah harga mati pokoknya. Harga mati, memang itu bakalan mati gitu. Betul. Itulah pertanyaan yang pertama. Yang kedua, meskipun Anda dulu mungkin sebelum beliau menjadi anggota penegak hukum gitu, beliau sering mungkin ya karena kebiasaan kali ya, sering berkumpul bersama santri-santri. Nah mungkin gitu, meskipun beliau sudah menjadi aparat hukum, kayaknya ini husnudzon saya, kayaknya jiwa santrinya itu tidak bisa lepas, karena kemanapun beliau itu kumpulnya itu senangnya itu sama santri. Alhamdulillah. Meskipun cuman ngaliwat doang, kumpul ngaliwat, pokoknya perutnya semakin di depan ya mah, semakin di depan, kebanyakan makan liwat. Nggak di mana beliau pasti ngumpulnya sama anak-anak pengajian. Gitu. Meskipun ya nggak tahu di luar maya ngumpul sama yang anggota-anggota yang ini mah, yang saya tahu gitu, yang saya paham beliau mah kebanyakan gitu kemana-mana itu selalu diikutin anak santri, terutama kalau yang junior gitu ya, kayak induk bebek gitu. Bang Andre ke sini ikut, Bang Andre ke sini ikut sampai sekarang kan
mau main ke Bandung pasti diikutin itu bodyguardnya ada 4, Ada 4. kadang semobil teh penuh gitu teh bodyguard semua yang ngawal beliau teh kemana-mana. Padahal yang awalnya malah kecil-kecil badannya lebih daripada beliau, tapi beliau yang dikawal lebih besar padahal. Tapi tetap kemana-mana selalu diikuti oleh santri-santri Nurul Abyad gitu ya di sini. Bahkan udah di sini pun ngumpul sama santri Al-Irtifa, ngaji bareng lagi tuh ngobrol sharing bareng. Itu memang sifat asli beliau itu memang begitulah dari dulu. Makanya saya pengen sekarang nanya gitu. Dulu kendalanya ya pasti ada kendalanya. Dulu ketika Anda masih belum jadi anggota ngaji dengan sekarang sudah jadi anggota, kendalanya apa? Yang misalkan ada ya sempat kayak tadi kan ada lupanya terus ada susahnya buat itunya. Nah, pasti ada kendalanya apa tuh? Dari segi cara mengaji mengingat apalnya itu apa ada kendala pasti ada. Kalau untuk sekarang ya Pak Ustadz ya, karena sudah dinas dan banyak beban pikiran juga. Jadi pas ngajinya itu kadang agak-agak nggak nyambung dikit tuh. Karena kecapean kali. Karena kecapean, mikir tuh. Mikir, di kantor udah mikir, di sini harus mikir lagi gitu. Kadang-kadang pikiran di kantor ke bawah Pak Ustadz waktu pas ngaji. Jadi yang ditulisin teh misalkan ya akhlak urbanin. Bagaimana cara membuat anak menjadi mempunyai akhlak sejak ini yang ditulisin teh STNK yang diurus. Ini itu logatannya itu artinya jadi STNK Bapak Anu belum diambil tanggal sekian. Itu kali Bisa jadi dikit. Logatnya nggak sesuai dengan hurufnya. Oh itu kendalanya itu. Agak kendalanya itu. Ada lagi kendalanya. Ya kadang-kadang ya gimana ya Pak Ustadz. Kalau saya sih walaupun sama anak kecil ngaji, saya tetap duduk bareng Pak Ustadz. Iya. Nah itu karena Allah itu tidak memandang tinggi derajat pangkatnya, tapi di mata Allah itu kita sama. Nah, itulah makanya Islam di mana-mana semakin pesat kemajuannya karena tidak membeda-bedakan suku, bahasa dan ras istilahnya, tidak rasisme. Nah itulah ciri orang yang bertakwa dan ciri Islam yang sejati itu begitu. Tidak memandang orang, wah saya orang gede nih, saya ini antum anak kecil nih, enggak. Oleh kayak tadi ya, yang waktu siang mengaji sempat kan ada kutipan ketika kepada yang lebih tua menghormati, kepada yang lebih muda menyayangi, itulah contoh akhlak Rasul. Nah, dicontohkan harus diterapkan sejak dini. Insya Allah Pak. Itu tujuannya beliau itu datang ke sini itu cuma gitu doang, pengen belajar akhlak. Kendalanya itu kan tadi ya. Karena sibuk itu jadi sampai mikir. Sekarang udah punya istri nih Pak Ustadz, apa enggak? Itu. Kadang-kadang itu. Iya itu sama-sama itu kendala itu mah. Kendala itu Pak. Itu curhat siapa dulu yang mau curhat? Semuanya ngerasain lah pokoknya. Dulu antum yang suka ngeledek kan? Sekarang gantian. Dulu beliau kalau aneh ke Jakarta itu harus nginep katanya sehari 2 hari, orang bisa 3 hari kalau nggak seminggu lah. Ntar gampang pulang mah. Istri aneh nungguin di rumah. Gampang istri mah ntar kita telepon. Sekarang beliau sudah menikah. Baru berasa tuh aneh suruh sini ntar nginep lah bentar sampai minggu nggak bisa aneh izin dari Kapolda cuma sekian tuh berasa sekarang ini aja ke Bandung di Pak Ustadz ya izinnya tuh udah 3 hari Pak Ustadz baru diizinin tuh beliau aja apalagi kayak aneh itulah makanya kalau ngituin orang itu jangan kebangetan lah berbalik ya Pak Ustadz berbalik lah itulah berasa kan sekarang itulah. Kalau saya cuman satu yang saya bisa katakan syukurin. Begitu rasanya dulu aneh sampai pulang-pulang dimanyunin. Udah janjinya sehari dan 2 hari, juga ini baru pulang. Nah itu udah punya istri mah. Tapi alhamdulillah istri-istri kita mah ya, meskipun sering marah-marah tapi nggak sampai keturunan. Itu mah cuman kangen kali gitu. Itu mah kangen karena kita biasa berduaan, sekarang berpisah, mungkin berasa lah gitulah orang yang rindu itu jangankan gak bisa tidur sendiri Pak Ustadz sehari 2 hari jangankan sehari 2 hari sejam 2 jam ditinggalin kan kadang nanyain dari mana bukan cemburu berarti justru bagus istri cemburu itu berarti tandanya sayangnya cintanya besar kepada kita betul kalau yang cuek gitu wah itu mah perlu ditanyakan nggak pulang aja nggak ditanyain nggak nelpon curiga gitu apakah kita punya yang baru apakah istri punya yang baru Kalau istrinya masih nanya, berarti itu jangan sampai kayak
layang-layang putus. Itu lagi hits Pak Ustadz, lagi hit. Lagi hit itu. Padahal kita mau ngechatnya sama komandan. Dibilangnya siapa lagi tuh katanya. Gitu tuh, kayak gitu. Gara-gara kebanyakan nonton layangan putus. Jadi gitu. Untuk season yang berikutnya mungkin ya kita akan berjumpa tunggu di part kedua. Mungkin cukupkan sekian untuk part pertama. Sekarang ntar kita lanjut berbincang-bincang bersama, semakin menarik nih. Semakin sih mulai agak-agak memanas gitu ya. Mudah-mudahan ntar ada yang lebih heboh lagi. Tunggu kehebohan yang selanjutnya. Oke.